dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak serang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih dalam Tuhan. Sekali lagi kurang semangat, shalom. Haleluya. Saya yakin percaya kita yang hadir pada sore hari ini memiliki satu tujuan yang sama. Kita mau mengucapkan siap syukur kita buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita, mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui setiap pujian dan penyembahan kita. Ekspresikan setiap penyembahanmu kepada Tuhan. Berikan pujian yang terbaik daripadamu buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang kudus, Allah yang layak untuk disembah, Allah yang setia di dalam kehidupan setiap kita. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bersama-sama kita mau naikkan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Sekali lagi katakan. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Sembah, ku puji
menyanyikan pujian ini kembali. Biar kita sama-sama merasakan kehadiran Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, amin. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, yes Lord. Ku pandang kekudusan-Mu. Kami mau hanya memandang kekudusan Kau Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Sidang jemaat sekali lagi katakan, ku angkat hatiku. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, sama-sama sidang jemaat bangkit berdiri. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang percaya sekali lagi nyatakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang, yes Lord. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik dari Bapak Ibu Saudara buat Tuhan Yesus. Sebab Dia yang layak untuk disembah, Dia yang layak untuk ditinggikan. Namanya kudus, Dia Raja di atas segala raja. Dia Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang selalu ada di setiap musim kehidupan. Ya kata rara babala shikita rara rara babala bala 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 bala. Ya kata rara babala shikita rara rara bala 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 bala. Ya kata rara babala shikita rara babala shikita rara babala shikita rara shikita rara babala
Ya katara papa shikitara rara papa pala shikitara rara ya. Haleluya. Haleluya Yesus. Layakkan kami. Layakkan kami. Katara papa shikitara. Haleluya Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Lagi katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah kami yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Seluruh sidang jemaat yang percaya lagi katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja kami yang termulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Glory Allah yang kami puja, kami tinggikan, kami agungkan. Kau bertata di tengah-tengah kami. Engkau yang memperkuat kami, mengokohkan kami. Bahkan di masa-masa ini kami membutuhkan kuasa-Mu bekerja lebih dahsyat lagi. Sehingga kami melihat karya-Mu yang ajaib di tengah segala gejolak tantangan hidup ini. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan akan semakin bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang tetap percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Mari percaya, katakan bersama-sama. Amin. Masih dalam nuansa kemerdekaan, kita bagikan sekali lagi merdeka. Merdeka. Merdeka, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya api kemuliaan-Mu
Sidang jemaat kita menyatakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkit gereja Tuhan, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja segala raja. Amin. Segala raja di atas segala raja. Mari sekali lagi nyatakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah, ada Roh Kudus bagi setiap kita. Amin. Api tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkit bangkit gereja Tuhan, oh api kemuliaannya tercurah. Beritakan, sidang jemaat saja yuk katakan, say, api Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Amin. Beritakan pada Sama-sama lebih semangat lagi. Bagikan berkat-Mu. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api tercurah. Oh beritakan bahwa skala raja, skala raja. Oh, haleluya. Kita percaya dari kemenangan kita akan dibawa oleh Tuhan dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan. Amin. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Kami percaya kami menang karena kuasa-Mu Tuhan. Sebab itu kami tak akan gentar. Haleluya. Kenapa manusia menyembah
bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, ku nyatakan Tuhan bagi. Amin. Biar musik memuji Tuhan. Kami percaya tak ada satupun yang dapat menghalangi kuasa-Mu untuk memenangkan setiap kami. Tiada satupun dapat menghalangi. Dengan iman katakan tiada satupun. Lagi-lagi katakan tiada satupun dapat. Tiada satupun dapat menghalangi. Tiada satupun. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Kini yang terbaik kan mencari bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang amin. Ku nyatakan Tuhan. Sekali lagi katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawa semakin bersinar kami di dalam Engkau Tuhan. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, ku nyatakan Tuhan. Sinar kemuliaan, nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan, nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan-Mu, haleluya. Sinar kemuliaan bagi setiap kita yang percaya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara. Masih dalam suasana kemerdekaan, kita percaya Tuhan yang pegang kita, Tuhan yang bela kita dari kemuliaan sampai kemuliaan, hingga kita benar-benar menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Kami percaya kami inilah umat Tuhan yang lebih dari pemenang, karena kami memiliki Allah yang hebat dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Katakan dengan imanmu, oleh kuasa darah Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Pemenang Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Katakan, lebih dari pemenang. Sekali lagi sama-sama kita menyatakan, lebih dari pemenang dalam skala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin.
Tuhan Bapak Saudara, di bulan ini adalah bulan kita biasa memperingati kemerdekaan Tuhan ya. Secara penjajahan kita mungkin sudah merdeka, tapi kita selagi kita masih hidup, kita masih berjuang ya. Melalui hal-hal yang lain mungkin pergumulan kita seperti itu. Tapi kita percaya hanya kepadanya lah kita dapat berlindung, bernaung dan mendapatkan pertolongan, kekuatan. Di saat tekanan kehidupan kita itu semakin terasa, Tuhan yang akan angkat kita. Kita akan dibawa terbang, bagaikan Raja Wali melintasi setiap badai kehidupan. Itu yang akan kita percayai, sebab Tuhan ada selalu bagi setiap kita. Amin. Makasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau ada selalu di setiap musim kehidupan kami. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Jemaat Tuhan yang merasakan kasih Tuhan, sama-sama nyatakan sekali lagi. Ku kan
bala shikita rara baba ya. Ya kata rara baba bala shikita rara baba bala shikita rara baba shikita rara baba. Ya kata rara baba bala shikita rara baba ya kata rara. Ya kata rara baba shikita rara baba shikita rara. Tiada yang Sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Ku kan terbang tinggi. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Segala apapun tekanan dalam kehidupan kami mau bawa dalam hadirat-Mu Yesus. Dan kami percaya saat kami bersama tiada yang mustahil. Saya undang seluruh saudara sama sebagai berdiri kembali. Benar ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa kami akan terbang bersama-sama dengan Engkau. Di segala persoalan kami, di segala tantangan hidup kami, pergumulan kami yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kami pasti akan menang. Kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, sebab Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, untuk waktu yang indah yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Pada saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu ya Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan pada saat hari ini memberkati kami semuanya, menguatkan iman kami, meneguhkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Di tengah banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau. Kami mau terus percaya sepenuhnya, kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Kami siapkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, saya ucapkan shalom. Ada sukacita, amin. Amin, puji nama Tuhan. Pada saat hari ini kita masih memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Biarlah kita tetap merdeka, amin. Kita mau berdoa yang terbaik, yang terindah untuk negara kita, bangsa Indonesia tercinta. Oke, pada saat hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema kepada kita pada saat hari ini adalah menjadi Kristen yang berdampak. Saya ulangi, menjadi Kristen yang berdampak. Jadi Tuhan itu mau dalam kehidupan kita bukan hanya menjadi seorang Kristen yang biasa-biasa saja, yang hanya datang ke gereja lalu pulang, tidak begitu ya. Tapi Tuhan mau supaya kita benar-benar bisa menjadi Kristen yang berdampak dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama buka dulu ayat Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya ulangi, Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar,
Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, kita mau sama-sama perhatikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan tidak mengatakan kalau jadilah garam dunia atau jadilah terang dunia, tidak Bapak Ibu. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Bahwa kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Artinya bahwa kita sebenarnya atau adalah garam dunia. Jadi kita nggak perlu menjadi garam dunia, kita nggak perlu jadi terang dunia, karena sesungguhnya kita ini adalah garam dunia. Kita ini adalah terang dunia, artinya kita itu punya dampak pengaruh dalam hidup kita. Jadi bukan kebalikannya ya, jadi bukan kita yang dipengaruhi oleh dunia. Tapi kita yang seharusnya mempengaruhi dunia. Dengan apa? Dengan berkat kita, dengan kesaksian hidup kita, dengan ibadah kita, dengan pelayanan kita. Supaya apa? Sehingga orang yang melihat kita, orang yang mendengar kita, orang yang menyaksikan kita diberkati. Jangan sampai kehidupan kita malah jadi tercemar Bapak Ibu. Karena kita hidup di lingkungan dunia yang kita tahu dunia ini ada begitu banyak pelanggaran, dosa dan segala macamnya. Jangan sampai kita menjadi tercemar dengan kehidupan yang begitu banyak dosa di sekeliling kita. Tapi Tuhan mau keberadaan kita, baik di rumah kita, baik di keluarga kita, baik di tetangga kita, baik di gereja kita menjadi garam. Kita menjadi terang. Supaya orang bisa merasakan, sama seperti ibu-ibu yang ada di sini. Kalau ibu-ibu masak tanpa adanya garam, kira-kira gimana rasanya? Pasti nggak enak ya, hambar ya. Pasti suaminya sudah mengeluh, ini rasanya kok nggak ada, anak-anak juga dan segala macamnya. Rasanya nggak enak, rasanya hambar sekali. Coba bayangkan bagaimana keadaan hidup kita ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, keluarga, gereja, dimanapun kita berada, keberadaan kita menjadi hambar. Tidak ada rasanya, nggak bisa dirasakan, nggak bisa dinikmati oleh orang sekitar kita. Sama dengan terang Bapak Ibu. Kalau misalnya ini nggak ada terang, kira-kira apa yang terjadi? Gelap. Kita nggak bisa melihat satu dengan yang lain. Oh, kita nggak bisa melihat cantiknya Mbak Yuni begitu ya. Kita nggak bisa melihat gantengnya Bapak Gembala kita yang luar biasa. Karena nggak ada terang. Tapi kalau ada terang seperti itu kita bisa melihat bagaimana wajah kita bersinar. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa begitu ya. Bapak Ibu kalau misalnya ke gereja pasti mandi dulu kan ya. Mandi ada sini yang nggak mandi dulu ada nggak Pak? Karasan mandi kan karasan ya? Mandi puji Tuhan. Karena mempersiapkan diri untuk Tuhan. Masa kepada Tuhan kita nggak mandi, nggak bersih, nggak berdandan. Begitu ya. Supaya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Artinya supaya Tuhan bisa melihat keberadaan kita, kita mau tunjukkan loh. Ini rupanya anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Masa anak diberkati Tuhan datang ke gereja pakai sendal jepit, pakai daster kan nggak mungkin kan ya. Pakai celana pendek kan nggak mungkin ya. Nanti dipertanyakan, mau kemana Bu? Kemana Pak? Mau ke gereja. Lah kok pakai celana pendek? Enggak apa-apa, yang Tuhan kan cuma lihat hati. Oh iya. Ada sini yang berani mau ke gereja pakai celana pendek, pakai daster, ada kira-kira? Ada? Lisa kamu berani enggak? Enggak berani, bagus. Jangan pernah seperti itu ya, jangan pernah. Ke gereja harus pakai yang terbaik kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang menjadi terang. Bisa dilihat dari penampilan kita, dari sikap kita, dari cara hidup kita, bagaimana kita berbicara. Itu menunjukkan kita adalah anak-anak terang. Jadi pada saat ini kita mau sama-sama belajar. Apa ciri-ciri orang Kristen yang berdampak? Begitu ya. Jadi kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab dan saya sangat diberkati, masih muda,
tampan begitu ya. Banyak orang yang dengan tampangnya seperti itu. Kita mau sama-sama buka dulu. Dalam Kejadian pasal yang ke-39. Pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Kita akan belajar bersama-sama mengenai seorang pemuda yang benar-benar tampan dan dia diberkati Tuhan luar biasa. Siapa namanya? Yusuf. Yusuf ya. Bukan Yusuf yang lain Bapak Ibu ya. Oke, kita mau sama-sama belajar dari Yusuf ini. Bagaimana Yusuf seorang yang sangat muda. Kalau kita mau belajar, kita mau flashback ke belakang dulu. Yusuf tidak serta-merta menjadi orang yang langsung diberkati oleh Tuhan. Coba bayangkan. Dia pada waktu dia berada bersama dengan keluarganya, apa yang terjadi pada waktu itu? Abang-abangnya, kakak-kakaknya pada waktu itu iri dengan dia karena dia diberkati Tuhan luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Abang-abang sama kakak-kakaknya itu menjual dia ke Mesir. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi bintang iklan, untuk menjadi raja, untuk menjadi penguasa. Enggak loh Bapak Ibu, jadi budak. Coba bayangkan. Maaf sebelumnya, maaf sekali. Ada di sini yang statusnya budak? Enggak ada kan ya? Berarti kita lebih tinggi daripada Yusuf, coba bayangkan. Tapi ketika dia dijual menjadi seorang budak pada waktu itu, apa yang terjadi? Dia diproses Tuhan luar biasa, bahkan sampai harus dipenjara. Bapak Ibu bayangkan, selama dia menjadi budak, selama dia dipenjara, dia menjadi berkat bagi orang-orang sekitar pada waktu itu. Dia nggak salahkan Tuhan, dia nggak bilang kenapa Tuhan kok begini, kok begeno ke atas segala macam, enggak. Dia tidak ada komplain sama Tuhan ketika dia dijual sama saudaranya sendiri. Maaf, ada di sini yang pernah dijual saudaranya? Nggak ada kan ya? Biasanya kalau misalnya cekcok sama saudara paling-paling kalau saya ya dengan saudara saya begitu ya, paling-paling cekcok karena saya ini kan anak yang paling ganteng di rumah saya begitu ya, karena nggak ada saingan memang, karena saya sendiri laki-laki begitu ya. Jadi kalau misalnya saya diberikan barang-barang mewah, adik-adik saya itu pasti komplain begitu ya, karena dalam adat istiadat orang Batak, anak laki-laki itu benar-benar diperhatikan, dijunjung tinggi. Kenapa? Karena membawa nama marga besok. Ya, jadi kalau dalam satu keluarga orang Batak tidak ada punya anak laki-laki, maaf, marganya terhenti. Karena marga itu diteruskan oleh anak laki-laki di kehidupan orang Batak. Makanya anak laki-laki itu benar-benar disayang, disanjung dan segala macamnya. Jadi ketika saya itu diberikan barang yang mewah, pasti ada aja yang komplain. Jadi kalau saya cekcok dengan saudara saya, itu pasti masalah pemberian, masalah barang-barang. Jadi nggak ada tuh yang sampai gontok-gontokan, itu nggak ada. Tapi yang dialami oleh Yusuf itu lebih daripada itu. Oleh karena saudaranya iri dengan Yusuf, saudaranya tega menjual Yusuf menjadi seorang budak. Coba bayangkan. Ini dilakukan oleh saudara Yusuf dan diterima oleh Yusuf. Pada waktu itu tidak ada satupun kata benci, dendam terhadap saudara-saudaranya. Luar biasa. Luar biasa. Tapi kita lihat setelah Yusuf mengalami begitu banyak pergumulan, persoalan dalam kehidupan itu, kita lihat apakah waktu itu dia sudah berhenti? Tidak. Kita lihat sama-sama. Meskipun dia menjadi seorang budak di rumahnya, dia menjadi orang yang benar-benar berdampak. Jadi ciri yang pertama kita akan sama-sama belajar. Orang-orang Kristen yang berdampak adalah orang yang dapat dipercaya. Ya, kita buka sama-sama. Dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang keempat. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Coba bayangkan. Saat dia mengalami begitu banyak pergumulan, dijual saudaranya, dipenjara dan segala macamnya, Yusuf itu menjadi orang yang dipercaya. Coba bayangkan. Dengan begitu banyak pergumulan, persoalan yang dia hadapi, Yusuf membuktikan kalau dirinya bisa menjadi orang yang dipercaya. Kalau Bapak Ibu, saya dengar sedikit begitu ya. Ini kata hamba Tuhan yang dia punya teman seorang pengusaha. Teman pengusahanya ini ngomong sama hamba Tuhan ini, saya itu kalau bisa ya,
cari pekerja itu jangan orang Kristen. Kok bisa Pak? Aneh gitu kan. Aduh susah ini. Beberapa orang Kristen susah dipercaya. Kok bisa Pak? Iya. Jadi ada, maaf sebelumnya, tapi nggak di sini Bapak Ibu. Ada beberapa orang Kristen yang rupanya tidak bisa dipercaya dalam kehidupan. Pengalaman saya dulu, ketika saya ada di sekolah tinggi teologi Bapak Ibu, maaf sebelumnya, maaf ya. Saya itu pernah kehilangan uang 20.000. Jadi sebelum saya itu ada di sekolah tinggi teologi, saya itu berpikir kalau di sekolah tinggi teologi itu malaikat semuanya. Oh baik-baik, belajar hamba Tuhan, doa pagi jam 5, kemudian apalagi ya, kerja bakti dan segala macamnya. Saya sudah senang kali waktu itu masuk di sekolah tinggi teologi, oh ya Tuhan pasti orang-orangnya baik ini, pasti membimbing saya dan segala macamnya. Saya kaget Bapak Ibu, kenapa? Saya kehilangan uang 20.000, itu yang terjadi. Kenapa? Karena untuk menjadi orang yang jujur, disiplin dan dapat dipercaya itu susah. Karena untuk menjadi orang yang dapat dipercaya itu dimulai dari perkara yang kecil. Oh iya no. Kita nggak mungkin bisa langsung lulus SMA kalau kita nggak lulus SD dulu. Kita nggak mungkin bisa langsung jadi menjadi presiden kalau kita nggak jadi wali kota dulu. Oh iya no. Ada tahap-tahapnya. Masa langsung jadi presiden dulu bahaya nih gitu ya. Karena butuh proses, perlu tahap. Di pekerjaan yang kecil bisa nggak dia dipercaya? Bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan yang besar kalau pekerjaan yang kecil saja nggak selesai? Makanya Yusuf ketika dia dipercayakan perkara yang besar, dari kecil Tuhan sudah mempercayakan dia perkara yang kecil. Jadi kalau kita mau mendapatkan perkara yang besar, kita harus mulai yang kecil dulu. Jadi kita nggak bisa langsung jadi bos kalau nggak jadi hamba dulu. Kecuali kalau misalnya perusahaannya punya bapaknya, itu beda lagi ya. Makanya butuh proses. Butuh proses dalam kehidupan ini. Supaya kita tahu kalau yang namanya menuju puncak itu butuh yang namanya perjuangan, proses dan pengorbanan. Sama seperti bangsa kita merdeka. Tidak bisa langsung merdeka begitu saja, nggak bisa. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, harus ada yang mati dulu baru bisa mendapatkan kemerdekaan. Jadi pada saat ini kita mau sama-sama belajar, kalau orang Kristen yang berdampak itu adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi mau di rumah, mau di sekolah, mau di tempat pekerjaan, maupun di gereja, kita bisa dipercaya oleh orang lain. Jadi mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, orang-orang Kristen yang berdampak adalah orang Kristen yang menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita baca sama-sama dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kelima. Dan atas segala miliknya kepada Yusuf, perhatikan, Tuhan memberkati Yusuf. Saya ulangi, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Artinya adalah ketika kita baik di keluarga kita, baik di pekerjaan kita, baik di pelayanan kita, di lingkungan tetangga kita dan segala macamnya, kita mendatangkan berkat bagi orang-orang sekitar kita. Jadi ketika misalnya kita datang nih ke perkumpulan begitu kan, orang bukan hanya diam. Tapi orang menjadi apa? Oh ya ampun, maaf ya Mbak Yuni. Oh ya ampun ada Mbak Yuni, ya ampun aku senang loh Mbak Yuni kedatanganmu, membawa senang, gembira dan segala macam. Artinya apa? Artinya orang menjadi diberkati. Coba kalau misalnya kita baru datang ke rumah orang gitu kan, apa kok ya? Enggak apa-apa. Sudah mukanya sudah masam gitu loh. Karena sudah tidak diberkati dengan keberadaan kita. Sudah nggak diberkati dengan kedatangan kita, jadi orang nggak senang gitu loh. Tapi ketika kita benar-benar menjadi orang yang berdampak, kita senyum aja begitu dengan orang pasti senang.
Saya punya kesaksian di Pekanbaru sana begitu ya. Jadi ada nih orang nih baru datang ke sebuah gereja begitu kan. Dia senang begitu. Kemudian pendetanya tanya, "Pak, Bapak sudah berapa kali ibadah di tempat kami? Apa sih yang membuat Bapak senang datang ke tempat kami?" Dia ngomong dengan tulusnya, "Saya senang, Pak, dengan senyuman dari penyambut jemaat." Coba bayangkan. Kedatangan orang itu bisa beribadah karena ada senyum yang diberikan oleh penyambut jemaat. Jadi jangan bilang kalau senyuman kita itu nggak punya dampak, jangan bilang. Kita senyum aja, orang itu sudah merasa senang bahagia. Yuk mari yuk, senyum kiri kanan dulu. Yuk berikan senyuman yang terbaik kepada saudara kita, begitu kan biar terlihat mukanya yang diberkati Tuhan begitu. Coba kalau mukanya cemberut, kemudian masam gitu, pasti nggak enak dilihat kan ya. Tapi kalau misalnya senyum bahagia, orang pun juga ikut merasa bahagia, ikut diberkati. Jadi keberadaan kita itu benar-benar mendatangkan berkat. Maaf, bukan membuat orang susah. Coba ada sini yang mau hidup dengan orang yang buat susah begitu ya. Ada mau sini yang hidup ya ampun, berisik meneh, cerewet meneh. Ada yang mau tinggal di seperti itu, saya rasa nggak ada begitu ya. Nggak ada. Pasti keluarga pasangan suami istri mau hidup dengan pasangan yang baik. Maaf sebelumnya, walaupun saya belum berkeluarga ya, tapi saya akan percaya kalau misalnya suami istri nih, istrinya ribut, terus cerewet, terus kira-kira gimana apa suaminya? Pasti nggak nyaman Bapak Ibu. Oh iya no. Sama juga seperti istrinya misalnya hidup dengan suaminya begitunya. Suaminya marah-marah terus, kemudian sampai pukul-pukul ini dan segala macamnya. Saya yakin istrinya pun gak akan betah tinggal di rumah. Karena perilaku yang seperti itu. Tapi kalau perilaku kita menunjukkan kalau kita menjadi berkat, saya yakin dan percaya orang-orang sekitar kita baik istri, suami, anak pasti akan senang. Sama juga dengan seorang anak. Saya mau tanya kira-kira anak-anak senang gak dengan ibu-ibu yang kerjanya cerewet, terus marah, terus kira-kira ada gak? Saya yakin gak ada. Pasti ngomong, mama ini ngopo toh marah terus kayak gitu kerjanya, cerewet terus, pusing kepala aku kayak gitu kan. Pasti gak ada yang mau. Anak-anak pun juga pasti pengen di rumahnya ibunya membawa damai. Bukan berarti saya mengatakan gak boleh marah loh ya. Kalau anaknya salah ya pasti harus dimarahi begitu ya. Tapi jangan terus marah, setiap hari cerewet. Ya pasti ya gak betah mendengarnya. Jadi keberadaan kita itu akan berkat. Orang-orang bisa merasakan dampak yang luar biasa. Orang-orang bisa merasakan kebahagiaan, sukacita karena dia ada di lingkungan itu. Dan ketika pun misalnya nanti pergi atau segala macam, orang-orang pasti akan merasa kehilangan. Karena orang-orang benar-benar merasakan adanya berkat ketika dia hadir di dalam lingkungan tersebut. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, orang Kristen yang berdampak adalah orang Kristen yang tetap konsisten. Apa sih artinya? Kita sama-sama bahas. Di Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang ke-7 Kejadian 39 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Kita perhatikan baik-baik ya, pelan-pelan ya. Demikian firman Tuhan. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku katanya. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Yang ke-9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Oke, saya mau ceritakan sedikit. Saya jadi ingat kesaksian Ibu Gembala yang pernah ke Israel begitu ya, karena saya nggak pernah ke Israel. Jadi saya bisa bayangkan kalau orang Mesir sama orang Israel itu pasti cantik-cantik. Oh iya no.
cantik, putih, bersih dan segala macam. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu, maaf sebelumnya ya. Jadi Potifar ini pergi ada tugas lah begitu. Akhirnya siapa yang di rumah? Di rumah hanya ada istri Potifar sama Yusuf. Jadi kesepian lah istrinya ini Bapak Ibu. Ya, jadi ketika istri itu ditinggal suami oleh kerja apa segala macam, pasti merasakan kesepian. Dilihatlah Yusuf yang sudah tampan, manis sikapnya dan elok parasnya. Kemudian dia tergoda untuk menggoda Yusuf pada waktu itu. Firman Tuhan mengatakan kalau dari hari ke hari, artinya apa? Artinya kalau istrinya Potifar ini menggoda Yusuf setiap hari. Saya coba bayangkan tuh ya. Kalau saya jadi Yusuf kira-kira mampu tidak ya Tuhan Yesus tolong. Setiap hari digoda begitu. Maaf Kak Ari, mampu nggak Kak Ari kira-kira Kak Ari? Oh Kak Ari, nggak mampu sama kita berarti Kak Ari, sama-sama masih muda begitu ya. Jadi setiap hari Yusuf itu digoda oleh istrinya. Tapi firman Tuhan bilang katanya dia tidak mendengarkan bujukannya itu. Artinya apa? Artinya kalau Yusuf itu konsisten tidak melakukan dosa. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita pasti akan katakan tidak pada dosa. Oh ya. Jadi tidak ada alasan. Jadi tidak ada yang namanya pembelaan diri. Saya itu pernah kerja dengan orang Kristen. Oh kaya luar biasa. Kemudian ketika dia ngomong sama pegawai-pegawainya, maaf ya, kata-kata tidak bagus keluar, maaf ya. Anjing lah apa segala macam. Kata-kata yang tidak bagus keluar. Karena dia tahu saya itu pelayanan, dia hanya ngomong begini, Fit maaf ya Fit ya, kenapa toh? Gitu kan. Saya itu nggak bisa kalau nggak keluar kata-kata kotor katanya. Oh gitu tuh Bu, oh iya siap, tak bilang gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ketika kita menjadi seorang Kristen, nggak ada alasan. Sehingga ketika kita tahu itu salah, itu dosa, ya kita jangan melakukan. Ketika kita tahu itu tidak benar, tidak tepat, ya jangan dilakukan. Yusuf loh Bapak Ibu, setiap hari dia digoda oleh istri Potifar. Tapi dia dengan konsisten mengatakan, tidak Bu, saya tidak mau. Karena dia tahu siapa yang dia sembah dalam kehidupan. Jadi dari kisahnya Yusuf ini, kita mau sama-sama belajar dalam kehidupan ini. Saya tahu ada begitu banyak proses, tantangan, pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi sebagai orang Kristen Bapak Ibu, kalau Yusuf yang dulunya adalah seorang budak, mampu memberkati banyak orang, bahkan menjadi orang yang dipercayakan. Saya yakin dan percaya, kita pun juga bisa menjadi sama seperti Yusuf. Yusuf sama-sama makan, sama-sama minum, artinya dia sama-sama manusia biasa sama seperti kita. Jadi pada saat hari ini kita mau sama-sama belajar, kalau Yusuf bisa menjadi orang Kristen yang berdampak, kita pun juga bisa menjadi orang yang berdampak dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, orang Kristen yang berdampak adalah orang yang dapat dipercaya, menjadi berkat bagi orang lain, dan tetap konsisten tidak melakukan dosa. Jadi marilah kita sama-sama berjuang menjadi orang Kristen yang berdampak supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, saya undang pelayan-pelayan Tuhan bisa datang ke depan. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita yang tadi bagai Raja Wali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengakui kekurangan kami di hadapan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang. Benar Tuhan, dalam hidupku yang aku percaya, dalam hadirat ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang baru. Walaupun kami harus melangkah ya Tuhan, walaupun melangkah dalam tekanan, benar Tuhan, badai pencobaan datang menghadap. Yesus Tuhan yang aku percaya, dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Dari awal lebih sungguh lagi kepada Tuhan, mari katakan kepada Tuhan, hanya kepadanya. Benar Tuhan, ku kan berlari di saat kami bimbang, di saat ku bimbang dalam hidup yang kami percaya, yang aku percaya, dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau kami harus melangkah Tuhan, walau melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang kami. Benar ya Tuhan, yang aku percaya, alam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Mari bukan terbang bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai percaya Tuhan, kami akan terus menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Disitulah kuasa-Mu bekerja dengan ajaib. Di tengah segala tekanan badai apapun, kami tetap menikmati bagaimana kasih Tuhan yang terus Kau alirkan, sehingga kami terus melihat karya-Mu yang ajaib Tuhan. Berkati hamba-Mu David Tuhan yang sudah melayani kami sore hari ini. Biar Tuhan semakin pakai dengan luar biasa. Dimanapun nanti Tuhan tempatkan, biarlah Tuhan yang terus menjadikan dia terang dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Inilah hati kami Tuhan. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, mungkin David minggu depan ya. Minggu depan itu terakhir bersama dengan kita karena dia akan bekerja di saat di Malang ya. Jadi besok Minggu
Kita akan terakhir kali mungkin David akan memberikan mungkin kata-kata terakhir gitu ya Fit ya. Sukses nanti di Malang, biar Tuhan semakin pakai luar biasa lagi di sana ya. Besok hari Minggu adalah minggu kelima, ibadah pagi jam 9 dan sore setengah 6. Ibadah sekolah minggu pagi jam 9, ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 6. Ibadah lansia ditiadakan karena bersamaan dengan ibadah Padang. Besok hari Selasa, ibadah Padang tanggal 25 Agustus, kumpul di gereja pukul 8 pagi tepat. Ya, kami mohon tepat supaya semuanya berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang punya sakit lambung dan sebagainya bisa makan dulu di rumah ya. Untuk bisa kuat nanti kalau sampai di tempat ya. Lalu ada disiapkan nanti bis kecil di depan, jadi nanti kumpul dulu di gereja baru kita nanti berjalan di depan. Bisa bawa baju ganti karena ada kolam renang untuk dewasa dan anak-anak yang ingin berenang. Setiap hari Rabu ada doa di gereja, Bapak bisa mengikutinya, dan setiap hari juga ada doa rantai di rumah masing-masing. Ambillah bagian jam berapapun kita berdoa, supaya kita semakin kuat menghadapi hari-hari yang tidak pasti, yang ada banyak perubahan yang kita tidak mengerti, tapi tetap percaya seperti tadi pujian, bagaimana di dalam hadirat Tuhan, di situ ada kekuatan, ada mujizat, ada kuasa. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, maka kamu akan melihat karya pembelaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya, itu saja yang menjadi pengumuman. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri. Lewat doa, Ia hadir. Terima kasih Tuhan. Saat hidupku kian berat, sendiriku dalam pergumulan, tak seorang pun dapat memahami, bahkan sanggup menolong. Saat sendiri di dalam kesepian, saat sendiri dalam sepi, hatiku mengarah pada Yesus. Di dalam doa kami bersua, Dia hadir untuk lewat doa aku kuat, lewat doa damu. Sekali lagi dengan percaya, mari melangkah dengan iman kepada Kristus. Doa Ia hadir, lewat doa Ia dekat, lewat doa aku kuat, lewat doa damu sisa, lewat doa damu sisa, lewat doa damu sisa, lewat doa damu sisa. Kami percaya Tuhan betapa hebat dan dahsyatnya ketika kami menyembah bersekutu, ada doa yang kami naikkan. Ukupan mezbah itu menawarkan dupa yang harum yang memberikan berkat tercurah dalam hidup kami. Kuatkan, teguhkan, pagari, kokohkan jemaat-Mu menghadapi hari-hari yang semakin mencekam ini. Tetapi ada Yesus bersama dengan mereka. Usaha pekerjaan, warung, toko apapun di dalam nama Yesus, Engkau memberkati, berkati dan alirkan berkat-Mu Tuhan.
Berkati kami Bapak Ibu Gembala, beri kami kesehatan, kekuatan, hikmat. Capai kemenangan di dalam kerajaan surga. Apa yang sudah ditabur Tuhan kembalikan. Sekolah minggu pemuda remaja, lansia kami serahkan dalam tangan. Program gereja kami, ibadah padang besok hari Selasa. Berikan cuaca menikmati karya Tuhan yang begitu indah. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk anak-anak-Mu di dalam kelemahan. Kami berdoa untuk Ibu Lukas, Ibu Wa. Kami berdoa untuk Ibu Suwarni, Ibu Dari. Kami berdoa untuk Ibu Priyo, Ibu Wikyo Tuhan. Tuhan pelihara terus hidup mereka supaya mereka tetap hidup di dalam Engkau. Berkati Bapak Presiden, para Menteri Kota Solo, Kampung Keratonan. Kesejahteraan bangsa kami, keamanan bangsa kami tetap di dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Peganglah tangan Tuhan yang kuat, yang akan membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Dia tidak akan membiarkan engkau. Jangan takut, jangan khawatir, tetap tenang. Keluar masuk rumahmu diberkati Tuhan. Adonanmu, keuanganmu yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Anak cucumu tidak meminta-minta, tapi diberkati, diselamatkan. Dijauhkan dari setiap mara bahaya, kecelakaan, bencana alam, bahkan penyakit yang mengerikan. Engkau aman dalam gendongan dan pelukan Tuhan. Mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, engkau diberikan mahkota kemuliaan karena kau setia dan taat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Kami bersyukur Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Selamat pulang, Tuhan memberkati.